Bisa didengar suara saya, Kak? Oke, makasih, Kak. Kak boleh diulang soalnya di rumah saya agak ramai. Oke, silakan perkenalkan diri juga, sosial media, dan jika ada prestasi atau silakan diceritakan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan, saya Salsabila Mustika Siva Azara, asal saya SMA Negeri 4 Penajam Pasar Utara. Saya seorang siswi kelas 12 berasal dari Kalimantan Timur. Kegiatan saya di sekolah, selain aktif dalam pembelajaran, saya juga aktif dalam ekstrakurikuler seperti salah satunya di Pramuka, Kak. Itu saya menjabat sebagai divisi Tekpram yang mana menyiapkan maupun merancang materi-materi inovatif serta kolaboratif yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu berikutnya untuk anak-anak berlatih. Dalam pramuka itu juga saya banyak ikut kegiatan di luar. Itu kayak gotong royong, dan itu langsung berpartisipasi sama masyarakat, gotong royong membangun masjid, membersihkan pemakaman, taman, hingga pantai juga pernah. Kemudian kami juga pernah ikut dalam membagikan daging kurban pada saat hari raya kurban. Dan semua kegiatan itu kami kirim pada Spot4 SDGs. Jadi kami anggota-anggota pramuka itu punya akun di Spot4 SDGs. Nanti ketika kita selalu menambah postingan-postingan yang lama-lama akan menambah jam kerja kita juga. Dan nantinya kalau jam kerja itu sudah cukup, kita bakal dapat badge seperti itu, Kak. Dan setelah itu saya juga Maret lalu mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA mata pelajaran geografi, dan alhamdulillah juga Agustusnya saya lanjut di tingkat provinsi, Kak. Mungkin itu saja. Dan untuk saat ini di rumah kan libur juga ya, Kak, jadi mungkin saya bisa lebih fleksibel menentukan saya akan ngapain, dan saya berusaha lebih produktif, yaitu 2 minggu ini saya buat jadwal sepadat mungkin. Jadi setiap harinya saya akan ada kegiatan dan akan ada output setiap harinya. Itu saja, Kak. Apa sih rencana masa depan Mbak Salsabila ini, dan bagaimana komitmennya terhadap dunia pendidikan? Rencana saya di masa depan, saya pengen jadi konsultan lingkungan yang khususnya itu di pengolahan limbah cair, padat, dan gas. Dan komitmen saya untuk kedepannya, apalagi di bidang pendidikan, saya ingin punya ruang lingkup yang orang-orang itu peduli dengan lingkungan. Bukan lagi kita hanya menjaga, tapi kita tidak lagi menggunakan produk-produk seperti yang sekali pakai seperti plastik. Dan rencana saya ke depannya itu saya masih mencari internship seputar kayak kita nanti tuh di komunitas pengelolaan sampah itu seperti apa. Dan ke depannya kalau saya udah kuliah, saya ingin ikut kontribusi juga di akun-akun pengelolaan sampah itu seperti kayak Waste for Change dan Ecosystem. Dan saya akan memperluas relasi saya dalam lingkungan tersebut. Ini, Kak. Oke, selanjutnya apa sih Kak motivasinya dan alasannya mengikuti Goals Course? Motivasi saya, saya juga selain finansial ya, Kak. Kalau dilihat dari Gonggu Scholarship ini, mereka programnya itu bukan hanya menyediakan dana, tetapi juga pengembangan skill. Nah, di situ saya termasuk orang yang suka belajar dan apalagi hal-hal baru, dan pengembangan skill itu kan sangat dibutuhkan ya untuk kita remaja saat ini. Terutama yang saya lihat itu di Canva itu apa, maksudnya sekarang yang lagi naik daun kan, apalagi kayak di postingan di Instagram kayak carousel ataupun reels di Instagram itu butuh namanya skill dari
kita sehari-hari belajar. Jadi saya tertarik karena Dombu itu nggak hanya nyiapin kita dari finansial, tapi mau membantu kita juga berkembang dari segi kitanya juga. Apa sih titik terendah dalam masa belajar? Titik terendah kayaknya itu keluarga gitu sih Kak, yang kadang mereka nggak